Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Iman dan takwa senantiasa mari kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan syukur kita kepadanya. Semoga di Idul Adha ini Allah limpahkan kepada kita hati yang bersih, melebihi dari bersihnya pakaian yang kita pakai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa menitipkan kepada kita hati yang bening, melebihi dari beningnya air minum yang senantiasa kita minum tiap hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang dilakukan sengaja maupun tidak disengaja, dosa di antara kita yang kadang terselip kesalahan yang kita tidak memahami dan tidak sengaja kepada sesama yang lainnya, dosa yang dilakukan secara sekali maupun dosa yang dilakukan secara berulang-ulang kali, kemudian istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian syaitan tidak rela hamba Allah kembali kepadanya, kemudian terjerumus pada dosa yang sama berulang lagi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa tersebut semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kebanyakan dari saudara-saudara kita juga yang Allah takdirkan, Allah panggil di Haramain. Sekarang posisinya kalau jam 7 di sana kurang lebih di sepertiga malam sekarang. Waktunya mabit di Musdalifah. Karena saya punya teman yang kemarin ngabari, jadi sekarang sudah mulai bergeser ke Mina. Ikhwatul iman, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah yang luar biasa yang kita petik dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di hari raya Idul Adha seperti ini. Sudah berapa banyak, sudah berapa puluh kali kita mengalami Idul Adha seperti ini, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah semakin kuatkan dari Idul Adha ke Idul Adha berikutnya. Yang kemarin kalau kita belum mampu berkorban atau berkorban yang dengan kualitas yang biasa, kita bermunajat kepada Allah semoga tahun ini masih ada kesempatan sampai tasyrik nanti 13 Dzulhijjah. Semoga kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa dengan perjuangannya, dengan penuh kecintaan kepada Allah. Dia mengorbankan anaknya sendiri, bahkan yang selama ini dia idam-idamkan kehadirannya di muka bumi. Kemudian ketika sudah lucu-lucunya,
sudah bisa berdialog dengan ayahnya, sharing tentang agama Allah yang luar biasa ini, ternyata kemudian ada perintah untuk menyembelihnya. Kita tidak perlu menyembelih anak kita. Kita tidak perlu mengorbankan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kita mentasarufkan sebagian rezeki kita yang tidak seberat Nabi Ibrahim kala itu. Hikmah yang pertama yang kita petik dari sahabat-sahabat kita yang sudah Allah panggil di sana. Dan kita doakan semoga mendapat haji yang mabrur dengan dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, bagi yang Allah takdirkan sudah berangkat ke sana haji maupun umrah, semoga haji dan umrahnya mabrur. Laisa lahum jazaa illal jannah. Semoga jannah surganya Allah Subhanahu wa taala nanti untuk haji-haji yang mabrur ini, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dengan dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berhaji ada doa Allahumma ja'al hajjan mabrura. Menjadikan haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dirinya setelah pulang itu menjadi pribadi yang lebih sholih daripada sebelumnya. Wasa'yan maskuron, dan segala macam usaha ikhtiar yang dilakukan itu senantiasa dia bisa mensyukurinya. Wadzabban maghfuran, dan dosa-dosa yang sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini luar biasa, hanya ada di dalam doa haji ini. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tiada pernah merugi. Jadi ibadah iman, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kepingin bisnis, kalau kepingin cari partner usaha, langsung bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Lan tabur, tidak akan pernah merugi. Allah sendiri yang mengatakan dalam doa. Jadi tidak ada kerugian ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan seperti itu. Sehingga ketika orang mentasarufkan sebagian rezekinya di jalan Allah, melalui dia berhaji maupun berumrah, melalui dia berkurban dan lain sebagainya, maka Allah akan mengganti berlipat-lipat. Bahkan dalam masa tunggu saja sudah Allah ganti. Allah gantikan semua biaya yang dikeluarkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu hikmah yang pertama, yaitu mencontoh perilaku dari uswah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Uswatul hasanah di sini Allah menyebutkan dalam Al-Quran hanya 2 kali. Yang pertama Allah sematkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahu nabi. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh suri tauladan yang baik. Dan yang kedua, Allah sematkan uswatun hasanah itu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu. Sungguh ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang besertanya, yaitu contoh atau tauladan yang baik terhadap kita sekalian. Ibadah iman rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa. Ketika beliau bermimpi di Mina menyembelih anaknya itu, kemudian beliau manusia biasa, hanya saja Nabi dan Rasulullah. Dia juga gundah, dia juga merasa bingung kenapa mimpi ini bisa ada dalam hidup. Dari Mina itu dia berjalan lagi sampai di dalam kebingungannya itu capek dan tertidur di padang Arafah. Jadi kalau Mina itu di sini padang Arafah itu sekitar di sepanjang dan itu jalan di tengah terik matahari panas yang luar biasa. Sekarang 42 derajat informasi terakhir itu. Dan kita doakan semua jamaah, teman saudara kita bahkan yang sudah
Allah panggil tahun ini semoga sehat walafiat sampai pulang nanti. Ikhwatal iman, di Arafah itu setelah dia di Tarwiyah Mina itu dia rawayah tarwiyah kan artinya merenung. Berjalan kecapekan sampai Mina tertidur lagi dan mimpi hal yang sama. Makanya Arafah dinamakan Arafah itu artinya mengetahui, meyakini betul kalau benar-benar mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya balik lagi melewati Musdalifah. Ya, kurang lebih ada di Wadi sana. Kemudian memutar lagi balik mau ke Mina. Jamaah kemudian di Musdalifah itu mabit atau bermalam dan mengambil kerikil di situ. Ibrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih balik lagi ke Mina nemuin Ismail ini. Kemudian Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan dan melempari syaitan dengan kerikil-kerikil. Ikhwatal iman jamaah rahimahumullah. Oleh karenanya penting di sini mentauladani daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan luar biasa, mencontohkan pengorbanan yang begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyembelih kambing, kita bisa menyembelih waktu sebagian waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin kita bisa menyembelih waktu itu hanya sebagian saja. Jumatan kadang malam, kadang telat, kemudian sholat jamaah kadang juga sakobri dan lain sebagainya. Kita sembelih waktu-waktu itu, kita korbankan waktu-waktu kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah Idul Adha, maka kesolihan kita semakin bertambah. Penyembelihan kita untuk mewujudkan hamba yang solih kepada Allah Subhanahu wa taala, porsinya ditambah lagi. Sehingga dengan pengorbanan yang luar biasa itu, dengan ikhtiar kita itu, semoga Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengangkat derajat kita. Karena pada hakikatnya dunia ini hanya sementara belaka. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, melainkan tempat yang akan kita tinggalkan. Tidak lama kita di dunia ini. Saat ini kita di belakang imam sholatnya. Suatu saat nanti kita akan sholat di depannya imam itu. Bergantian kita akan disolat. Saat ini ikhwatal iman rahimahullah kita di atas buminya Allah ini. Suatu saat kelak yakinlah kita akan di bawah buminya Allah. Dan saat itu semuanya sudah kelar. Oleh karenanya waktu ini masih ada. Usia umur masih Allah rahmati kepada kita sekalian. Mari pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita tasarrufkan harta dan rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semangat untuk menuju Baitullah terutama orang beribadah haji, orang beribadah umrah, barangkali yang di Sidoarjo posisi terakhir itu 36 tahun lagi. Anda daftar saat ini itu 36 tahun lagi baru berangkat. Makanya ketika ada anak kecil kesungguhan haji ini, hele kamu nanti cita-citamu kepingin jadi apa kalau sudah besar? Saya kepingin jadi tukang bubur, wahai Bu Guru. Loh kenapa kok begitu? Dia ada sinetron itu judulnya tukang bubur naik haji. Jadi dia kepingin naik hajinya. Dan subhanallah ini nyata dan real. Di Kalimantan setelah pandemi kemarin, haji tahun 2021 tahun lalu, itu ada namanya orang Busunyati namanya. Itu real, benar-benar tukang bubur. Dia nyeleni, dia nabung, menyisihkan keuntungannya tiap hari itu selama 13 tahun. Untuk apa? Untuk menepati panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Karena rukun Islam itu ada 5. Yang terakhir itu haji. Manis taqa'a ilahi sabila, bagi orang yang istito'ah, artinya orang yang mampu 2 hal. Yang pertama istito'ah secara maliyah, hartanya mampu, dan mampu secara fi'liyah, mampu secara fisiknya, mampu kuat untuk menjalaninya. Kalau panjenengan usia 40 tambah 36 lagi, 36 tahun 76 baru bisa berangkat. Yang penting berikhtiar, walaupun saat itu mungkin secara fisik sudah lemah. Oleh karenanya gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nanti 2030 ada perluasan Masjidil Haram itu sudah selesai.
Bisa jadi kuotanya kita nggak 0,01 per mil lagi, tapi ditambah lagi. Bisa sampai 500.000 mungkin jamaah Indonesia. Itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hambanya ini ikhtiar. Mbak saya saja setelah saya daftar 2010 tak provokasi. Ayo daftar, ayo daftar. Suaminya enggak akan sholat berjamaah. Aku masih begini dan begitu. Dunia tidak ada selesainya memang. Saya masih banyak cicilan dia. Kapan lagi kalau nggak sekarang daftar? Bismillah. Akhirnya jual sana sini dan dia apa? Daftar. Dan hikmahnya luar biasa. Suaminya yang dulunya seperti itu, sholat sembarangan, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Tak tanya, kenapa mas sekarang kok sholatnya gitu kan? Iya dek, saya ini menyamakan frekuensi saya sebagai tamunya Allah nanti sekian tahun lagi. Bagaimana saya menjadi tamu Allah yang baik ketika saya tidak menyiapkan menjadi atau menuju hamba Allah yang lebih baik. Coba dari situ sudah Allah perbaiki. Dari niat yang luar biasa itu hidayah sedikit-sedikit turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ketika datang belum berangkat, baru ada sekian tahun lalu daftar. Sekarang rumah sudah tingkat, punya mobil, anak sudah mau 2, sudah lulus kuliah semuanya. Tidak terbayang, sungguh tidak terbayang. Belum berangkat Allah sudah ganti berlipat-lipat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama yang kedua tentang bagaimana dia mendidik keluarganya, mendidik istri dan anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, kau tinggal kemana kami ini? Ini anakku masih kecil. Apa jawab Ibrahim di Al-Quran? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Tuhanku. Tuhanku memanggilku. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala, maka istri yang solihah, silakan wahai suamiku tercinta, berangkat. Luar biasa. Dan mendidik anak itu Allah contohkan ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh. Allah tidak menyebut ala di situ, tapi ketika menyebut Ibrahim, ala Ibrahim wa ala Imran, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Ini kalangan tafsir modern menafsirkan apa? Kalau ketika Allah menyebut Nabi Adam, Nabi Nuh, Allah tidak menyebut keluarganya. Karena Nabi Nuh ada Kan'an yang kita tahu kisahnya, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam begitu juga, anaknya ada yang berbuat khilaf seperti itu. Tapi ketika menyebut Nabi Ibrahim, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, ada apa di situ? Maka mufasir modern itu dia menemukan ada 17 kali dialog antara ayah dengan anak dalam Al-Quran. Ya. Fokusnya 14 kali khususnya Allah itu mewajukan ayah ini dialog kepada anak selama 14 kali. Ada Ibrahim alaihissalam, ada Yakub, ada kemudian Luqman, ada Imran. Itu ayah yang didik langsung, ayah yang ngatur anaknya ini. Kadang kan sekarang dipasrahkan ke ibunya begitu saja, pasrah pembuat. Tapi justru ayat ternyata Al-Quran itu yang lebih banyak. Dan hanya 3 ayat yang mana ibu itu dialog dengan anaknya, termasuk Maryam di situ. Dan ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dikintirkan di sungai. Itu kata liman rahmatullah. Pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketauhidan yang luar biasa, ketundukan kepada Allah, kecintaan yang luar biasa, dan bagaimana cara beliau mengajarkan kepada kita uswatun hasanah tentang mendidik atau membimbing keluarga kita. Semoga kepada iman jamaah itulah rahmatullah, Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk mempunyai tauhid yang luar biasa, untuk mempunyai ikhtiar yang luar biasa juga untuk meneladani
kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa berhaji maupun berumrah, dan yang terakhir kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam cara mendidik anak, istri dan keluarganya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dengan dosa-dosa kami sebelum Engkau mengampuninya. Wala aiban illa satarta, dan segala aib kesalahan kami ya Allah sebelum Engkau menutupinya. Wala maridun illa syafaita, dan tiada sakit dalam tubuh kami ya Allah sebelum Engkau menyembuhkannya. Wala dainan illa qadaita, dan tiada hutang piutang kami ya Allah urusan dunia ini sebelum Engkau membantu melunasinya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wala fiha sulahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.